Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 1 Maisan di Aula Sekama. Terima kasih kehadirannya di diseminasi budaya positif aksi nyata dari CGP Angkatan 10 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nikendia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan paparan dari budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Niken, dan terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk memudahkan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama agar apa yang disampaikan oleh Bu Niken nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk kepentingan anak-anak. Baik Bapak Ibu, mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Terima kasih. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kepada Ibu Dani Alifah Irawati dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya, tuah tiga. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya adalah paparan dari diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nikendia Kusuma. Kepada Ibu Niken dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sofi Widyastuti, Waka Kurikulum SMK Negeri 1 Maisan. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas
atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu, bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan aksi nyata dari saya tentang budaya positif. Ibu Bapak sekalian, mungkin materi ini sudah tidak asing karena memang kita selama ini sudah melaksanakan, sebetulnya ini sudah kita laksanakan keseharian kita. Mungkin kita untuk menggugah kembali kesadaran kita, ini perlu saya sampaikan kembali untuk siang ini. Next. Bapak Ibu sekalian, sebelum melangkah jauh ke materi selanjutnya, mungkin ada sedikit pertanyaan. Selama ini kita sebagai guru berhadapan dengan siswa, pasti kita menemui pelanggaran, hal-hal yang negatif yang dilakukan siswa dan lain sebagainya. Mungkin ini beberapa tolong saya dibantu untuk menjawab setuju atau tidak setuju, nggih? Bagaimana dengan pertanyaan pertama? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Jadi anak yang terlambat, misalnya kita beri tugas untuk membersihkan kamar mandi. Nah, misalnya setuju nggih? Setuju. Oke. Nanti jawabannya sambil kita mengikuti materi satu persatu, kita akan satu persatu tahu jawabannya. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju? Oke, setuju. Tadi ada yang jawab setuju, ada yang jawab tidak setuju ya, karena tiga hal ini yang lazim kita lakukan sehari-hari dengan anak-anak. Hampir tiap hari menemui hal-hal seperti ini. Oke? Next, Bu. Ini beberapa topik yang akan kita bahas: disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, penghargaan, hukuman dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi dengan 5 posisi kontrol, dan juga pelaksanaan restitusi menggunakan segitiga restitusi. Next. Yang pertama kita akan sama-sama belajar gitu, Bu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Next. Ini sedikit ada ya game, tapi ini menjurus langsung ke materi-materi selanjutnya. Silakan Ibu bayangkan tangan Ibu, silakan diangkat tangannya Ibu, sebelah kanan kiri terserah. Jenengan Bapak Ibu bayangkan hal atau sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu semuanya, entah itu permata, mungkin uang, mungkin sertifikat tanah, SK, buku tabungan, atau anak, keluarga. Bayangkan ada di tangan Bapak Ibu dan di kepala, disimpan erat-erat. Sudah? Jadi bayangkan ada anak di sini, mungkin bagi ibu-ibu, anak saya, suami saya. Nah, kepala. Seandainya kanan kiri Bapak, misalnya kanannya Pak Samsul, Bu Rosa, mau mengambil apa yang ada di genggaman Pak Samsul tadi, kira-kira boleh enggak Pak? Kalau menurut saya kepalanya, kan itu barang yang berharga. Kalau menurut saya itu kita lihat orangnya, siapa dia dan seberapa penting dia buat saya. Seumpama ini barang yang sangat berharga buat saya, tapi yang meminta adalah contohnya Ibu, misalnya orang yang saya sayang, misalnya Ibu, pasti saya berikan karena menurut saya yang paling berharga adalah apa yang dibutuhkan Ibu saya. Berarti tanpa diminta pun sudah diberikan? Iya, karena Ibu adalah surga. Oke, anak soleh. Mungkin semuanya akan ada yang menjawab, enggak bakalan saya berikan. Ini maksudnya sebelah jenengan ini enggak ada hubungan apa-apa meminta itu, misalnya ini anakmu tak baik, sini anakmu saya ambil misalnya, ini anak kita.
Kira-kira Bu, dengan dipaksa nih, boleh enggak kira-kira Bu Nining? Bisa diulang Bu pertanyaan? Oh, nanti kita fokuskan. Misalnya yang di genggaman Bu Nining kalau boleh tahu apa? Suami Bu. Pak suami yang lengkap dengan sertifikat tanahnya, ya, yang lengkap dengan STNK, BPKB-nya, ya. Nah, kira-kira kalau diminta sama saya boleh enggak? Boleh lah Bu. Ya enggak boleh Bu. Tukar tambah, enggak boleh kan? Enggak boleh ya? Tukar tambah enggak boleh? Tak tukar anu wes. Enggak. Enggak boleh. Diminta dengan kekerasan pun enggak boleh. Tapi kalau Pak Samsul tadi dari keinginan, oh, nah ini ibu saya yang meminta, berarti kan keinginan Pak Samsul pribadi yang memberikan. Oke. Next Bu. Nah, selama ini kita melaksanakan ini Bapak Ibu. Kita melaksanakan, kita ke siswa kita memiliki kontrol terhadap siswa kita. Kira-kira kontrol yang kita lakukan itu berhasil enggak selama ini dengan hukuman, dengan tadi penghargaan, berhasil enggak? Mungkin Bu Sofi yang selalu berhadapan dengan anak-anak selama ini, mungkin ibu-ibu yang lain juga lah, bapak-bapak yang lain. Kalau hukuman itu hanya berlaku sementara. Jadi biasanya misalkan ada siswa yang terlambat diberi hukuman, itu hanya berlaku saat itu aja. Tapi besok akan diulang lagi. Jadi tidak akan merubah sifat atau sikap seseorang gitu. Kalau stimulus hukuman, penghargaan dan lain sebagainya itu kita kategorikan di stimulus respon. Kita menganggap anak didik kita itu sesuatu yang pasif, yang bisa kok kita kuasai, kita kontrol. Ternyata apakah anak-anak kita setelah kita hukum terlambat terus tidak terlambat lagi? Tidak kan? Tetap kan? Nah, sedangkan teori kontrol yang dikembangkan oleh Glaser itu adalah bagaimana caranya orang mengontrol dirinya sendiri untuk lebih bertanggung jawab, untuk bisa memenuhi apa yang dia yakini untuk kebaikan, untuk tujuannya dia. Jadi ini berasal dari dirinya, yang mengkontrol diri sendiri. Seperti tangan Bapak Ibu tadi ya, Pak Samsul membuka tangannya karena Pak Samsul menginginkan untuk membuka tangan itu, karena beliau sudah di dalam hatinya punya keyakinan ibu itu adalah segalanya. Oke, next. Hukuman, penghargaan, lain sebagainya tadi ada hubungannya pasti dengan disiplin. Disiplin yang kita ketahui selama ini tidak datang terlambat. Kira-kira sama enggak? Tidak ini kita, pengertian kita nih. Disiplin itu berarti ya penuhi peraturannya, sesuai dengan peraturan. Selama ini seperti itu benar? Kira-kira benar? Betul. Oke, seperti itu. Itu kita yakini disiplin itu seperti itu. Tapi kalau disiplin positif Bapak Ibu, disiplin positif itu gimana caranya kita menerapkan itu secara holistik. Bagaimana kita menanamkan keinginan anak untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi disiplin di sana muncul dari dalam diri siswa, kalau itu siswa kita. Kalau kita, berarti disiplin itu munculnya dari kita. Kita punya tujuan, saya pengen jadi teladan untuk murid saya. Misalnya, kita kan sebagai seorang guru ya, saya ingin menjadi teladan untuk murid saya. Karena kalau saya omongi, anak-anak kita sudah bisa menilai. Ibu ngomong seperti itu, ibu aja nggak seperti itu. Nah, bisa seperti itu. Berarti kita memposisikan diri kita sebagai teladan. Berarti kita gimana caranya memenuhi kita sebagai teladan? Itu proses belajar untuk disiplin. Disiplin itu proses untuk belajar kita untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, orang yang dapat memenuhi keyakinan yang ada dalam diri kita. Itu disiplin positif. Beda dengan disiplin yang selama ini kita lakukan. Disiplin, kalau disiplin yang selama ini kita saya terutama ya, pengertian saya disiplin itu ya harus sesuai dengan peraturannya. Nggak salah, tidak salah, tapi ada sedikit perspektif yang berbeda. Karena kalau disiplin positif itu munculnya dari dalam diri kita. Next.
Nilai-nilai yang muncul dalam diri kita menamakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Misalnya, Bu Rifah setuju tidak dengan keyakinan bahwa kita harus menjadi orang, harus bertanggung jawab? Kita harus menjadi orang Iya. yang bertanggung jawab. Saya rasa saya sangat setuju sekali karena masing-masing orang itu mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban. Nah, sedangkan supaya kehidupan itu seimbang, maka masing-masing orang harus menjalankan apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya, dan nanti otomatis maka dia akan mendapatkan haknya. Nah, itu tanggung jawab. Siap. Bu Nur setuju orang itu harus bertanggung jawab? Setuju. Setuju? Nggih, sampun sampai setuju aja. Bu Eka? Setuju. Berarti semua yang ada di ruang ini setuju tidak bahwa kita menjadi orang itu harus mempunyai rasa tanggung jawab? Semuanya setuju bahwa kejujuran itu adalah utama. Semuanya juga setuju. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Tidak dibatasi oleh agama, tidak dibatasi oleh siapa Anda, siapa saya, tapi semuanya setuju, sepakat dengan itu. Itulah nilai kebajikan. Itu yang menjadi keyakinan kita nantinya. Next. Keyakinan-keyakinan itu tadi nanti akan muncul menjadi motivasi. Untuk memunculkan motivasi itu ada dua cara, ada eksternal dan internal. Kalau eksternal ada campur tangan orang luar, ada campur tangan sesuatu dari luar, bukan dalam diri kita. Misalnya, kamu kalau tidak pakai helm, maka kamu akan ditilang. Bu Nur takut, wah pakai helm, meskipun dekat saya pakai helm, biasanya di pertigaan ada cegatan. Nah, itu kan takut untuk dihukum. Ya, eksternal. Terus misalnya murid kita, nanti anak-anak yang mengerjakan ini yang menyelesaikan tugas duluan akan saya kasih misalnya es krim misalnya. Nah, demi es krim akan melakukan gimana caranya kumpulnya pertama. Itu eksternal. Kita memenuhi itu karena ada permintaan dari luar, ada stimulus dari luar. Tapi ada lagi motivasi internal. Ini yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Kita memenuhi apapun itu karena kita memiliki tujuan. Karena kita memiliki keyakinan diri. Saya ingin menjadi guru yang bisa dicontoh murid saya. Berarti saya harus melakukan keyakinan-keyakinan saya. Saya harus menjadi orang bertanggung jawab. Saya harus berintegritas. Saya harus menyayangi, punya rasa menyayangi. Gimana memenuhinya? Ya nanti itu akan terwujud dalam tindak tanduk kita sehari-hari. Karena kita yakin bahwa itu ada nilai-nilai kebenaran. Next. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, dan saya setuju dan insya Allah Bapak Ibu juga setuju, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri kita sendiri. Kita memegang kontrol penuh terhadap diri kita. Mau orang lain mempengaruhi kita, misalnya saya misalnya, Bu, ayo Bu, paruan Bu, iki ono anu misalnya, iki ono Bu Nur, ada ini Bu Nur, paruan ya, misalnya ya, misalnya, Bu apa, tidak tahu apa yang paruan tadi. Tapi Bu Nur nggak mau karena itu sesuatu yang nggak benar, nggak baik menurut keyakinan Bu Nur, tidak akan terlaksana. Karena Bu Nur memiliki kemerdekaan, nggak bisa dipengaruhi. Nah, budaya positif ini nanti tujuannya adalah membentuk itu kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang tidak bisa diperintah oleh hal-hal negatif, tapi kita memiliki kuasa penuh terhadap diri kita, mengontrol diri kita. Next. Dihukum penghargaan. Selama ini kita yakin penghargaan itu sesuatu yang positif, karena lawan katanya adalah hukuman negatif. Kalau penghargaan berarti positif. Ternyata kita selama ini salah Bapak Ibu. Ternyata penghargaan itu
itu adalah usaha kita untuk mengontrol, misalnya terhadap murid, mengontrol murid kita atau anak kita. Jadi kita budaya positif tidak hanya kita karena kita menjadi seorang guru, tapi kita juga sebagai orang tua bisa kita terapkan di rumah. Penghargaan tadi sempat disampaikan Bu Sofi, pengaruhnya jangka pendek, tidak bisa jangka panjang, karena dia setelah mendapatkan penghargaan dia tidak termotivasi lagi, mengurangi ketepatan. Dia caranya biar cepat, tadi yang seperti saya sampaikan, cepat mengumpulkan, nggak peduli dia dengan gimana caranya, ngerti nggak ngerti, yang penting dia cepat. Terus misalnya penghargaan mematikan kreativitas. Jangan lupa setiap kita belajar, proses itu adalah yang bagian paling penting. Tapi kalau penghargaan itu hanya tertuju pada hasil akhirnya, kita mengabaikan proses itu. Kita lihat, wah nah ini nilainya tinggi, kita nggak tahu ternyata ada itu nyontek misalnya, seperti itu dan lain sebagainya. Next, kita tetap bisa memberikan penghargaan berupa apresiasi, pengakuan secara khusus pribadi. Sifatnya itu enggak pada 1-2 anak saja, tapi menyeluruh. Kita belajar menghargai mereka tidak dari sisi akademik saja, misalnya bisa dari sikap yang kecil. Mereka misalnya kita tahu setelah makan mereka membuang sampah pada tempatnya, sambil jalan kita tepuk pundaknya. Ya anak pinter, ya gitu nak, kasih contoh temannya. Itu apresiasi, bisa kita lakukan dengan siapa saja yang kita temui. Next, contoh pengakuan apresiasi. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Next, ini saya minta tolong identifikasi ini Bapak Ibu. Yang pertama, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Wah ini hukumannya dulu guru saya, biasanya gitu. Kalau tidak mengumpulkan saya akan mengerjakan PR. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi Bu Indri? Kalau menurut saya ini sebuah hukuman Bu, karena ada hal yang menyakitkan terjadi, karena dia harus menulis sebanyak itu di dalam buku, jadi hukuman. Ya, hukuman. Next, ini adalah sebuah hukuman karena ada tidak menyenangkan, ada paksaan di situ, dan ini juga nggak ada hubungannya dengan terlambat sekolah. Next, lari mengiringi lapangan basket, ini termasuk hukuman. Next, lanjut, hukuman. Terus, nah, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kenapa ini jadi konsekuensi? Karena atas kesalahannya, bertanggung jawab atas kesalahannya. Konsekuensi itu adalah suatu reaksi dari suatu aksi. Jadi kalau kamu begini, kamu harus begini, dan ini biasanya sudah disepakati di awal. Seperti itu. Next, sama, ini juga tumpahan air harus dibersihkan. Sudah kan kita melakukan itu Bapak Ibu? Rata-rata sudah pasti. Lanjut. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman loh, tidak mengenakan sepatu hitam malah tidak boleh pakai sepatu ya. Terus lari mengelilingi lapangan. Nah ini karena sudah dia ada hubungannya lapangan basket, mengelilingi lapangan basket karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Itu merupakan konsekuensi. Dan ini sudah diyakini dan itu ada hubungannya antara menggantikan kertas tugas sama mencoret-coret. Tumpahan air dengan dibersihkan itu ada hubungannya. Karena itu merupakan bentuk pertanggungjawaban. Next, ini perbedaannya. Tadi yang disampaikan Bu Indri, ada sesuatu hal yang menyakitkan. Kalau konsekuensi dia sudah tahu, aduh, saya numpahkan air, saya harus membersihkan. Tuh, misalnya kedisiplinan, sifatnya paksaan. Maaf, hukuman sifatnya paksaan. Guru nggak mau tahu, yang penting kamu salah, kamu harus melakukan ini, paksaan. Tapi kalau konsekuensi, stimulus, tanggapan yang saya sampaikan tadi, itu merupakan suatu bentuk reaksi dari suatu aksi. Kamu mencoret-coret buku teman, berarti kamu harus bertanggung jawab, seperti itu. Next, ada
Ada lagi Bapak Ibu, restitusi. Mungkin konsekuensi kita selama ini hukuman, konsekuensi sudah kita lakukan. Ada satu hal lagi untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu restitusi. Bukan retribusi ya Bapak Ibu ya, restitusi. Restitusi. Suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada bedanya, ini lebih dekat dengan konsekuensi, tapi ada tambahannya. Tambahannya adalah bagaimana mereka untuk diterima. Kalau konsekuensi kan cuma terhadap dia saja, buku dia menumpahkan air di lap, dibersihkan, selesai, sudah, karena konsekuensi. Tapi kalau restitusi itu dia juga, misalnya meja itu bukan mejanya, dia akan harus, kamu nih membasahi meja, misalnya mejanya Bu Eka, Bu Nur membasahi ini, apa yang harus Bu Nur lakukan? Ngelap. Selain itu terhadap Bu Eka Minta maaf. ada proses kita memandu anak-anak untuk menemukan solusi atas apa permasalahan yang timbul oleh mereka. Jadi mereka yang menemukan solusinya, bertanggung jawab. Oh, harus saya lap. Ini mejanya siapa? Mejanya Bu Eka. Berarti ya harus benar. Dengan Bu Nur meminta maaf, dengan mengelap itu, Bu Eka kira-kira memaafkan enggak? Memaafkan. Memaafkan. Karena apa? Di situ sudah Bu Eka mendapatkan ganti dengan mejanya yang sudah dilapi, mendapatkan ganti, emosinya juga menurun karena Bu Nur meminta maaf. Jadi di restitusi ini tidak terhadap pelaku saja, tapi si korbannya pun mendapatkan sesuatu. Berbeda dengan konsekuensi tadi. Next. Nah ini hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Jadi dia ditawarkan apa yang akan kamu lakukan dengan hal tersebut. Nah, yang poin ketiga itu, korban mendapatkan keadilan, rasa keadilan. Oh ya, sudah dihukum, wes 50-50 wes, dihukum sama-sama, saya sakit kamu sakit. Nah seperti itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, si anak yang pelakunya dia mendapat konsekuensi, si korbannya terabaikan. Tapi kalau restitusi, korban mendapat ganti. Tadi Bu Nur minta maaf, mejanya dibersihkan, itu restitusi. Terus selanjutnya ada lagi kata-kata. Kalau hukuman ini masih sering saya lakukan. Jadi sebelum saya mempelajari ini saya jadi bercermin. Berarti saya selama ini kurang pas gitu. Peraturannya adalah kamu, ini peraturannya, kamu harusnya seperti ini, kalau tidak seperti ini maka kamu, nah itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kita tanyakan, kita kembali ke siswanya, apa peraturannya untuk rambut misalnya, harus gini Bu, gini, bisa melakukannya. Berarti kalau rambutmu panjang kamu harus seperti apa? Saya potong Bu, selesai. Tapi kalau restitusi, apa yang menjadi keyakinanmu sebagai seorang siswa? Motivasi diri, saya harus bertanggung jawab terhadap diri saya, terutama yang pertama bertanggung jawab pada dirinya. Dengan contoh apa? Dengan saya harus sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan sekolah. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, bla 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 bla. Itu restitusi. Next. Restitusi itu ada menuntunnya. Jadi guru itu sifatnya menuntun murid untuk menemukan solusinya, seperti itu. Ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau kita sudah belajar dari kesalahan, Bapak Ibu, semuanya pasti pernah mengalami suatu masalah dan kita belajar tidak akan mengulangi lagi. Banyak hal gitu. Termasuk saya, contohnya saya misalnya, saya pernah melanggar lampu di perempatan SMP 2 Jember dulu. Ikut orang, lampunya sudah merah, saya ternyata di depan tuh polisi. Saya ngerem, posisi saya itu sudah di depan garis. Nah, di depan garis. Jadi dari sana saya bingung ya. Mau mundur kis kebak nek mburi ngarep ke polisi ya. Akhirnya itu memberi pelajaran saya. Gak
katene aku kalau ngepres itu saya terus. Nah, karena apa sih gitu, merasakan perasaan tidak enak di situ, menjadi perhatian sama polisinya dari seberang sambil nunjuk gitu. Jadi ada perasaan, oh gak katene aku gini meneh gitu. Ada perasaan seperti belajar dari kesalahan. Itu tadi. Yang tadi Bu Nur memperbaiki hubungan dengan meminta maaf. Tawaran bukan paksaan, karena saya menawarkan bagaimana Bu Nur dengan kejadian ini. Bu Nur menciptakan solusinya sendiri, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Karakternya apa? Bertanggung jawab, itu tadi. Fokus pada solusi. Nah, enggak cuma Bu Tejo ya. Nah, semua belajar untuk mencari solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bu Nur dapat diterima lagi oleh gengnya Bu Eka karena Bu Nur bertanggung jawab. Gengnya Bu Eka ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa sih untuk menegakkan kedisiplinan? Kenapa sih kok kita buat aja tata tertib, peraturan dan lain sebagainya? Kenapa tidak cukup banyak itu? Ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada mengikuti pelatihan? Dan adanya peraturan itu apakah tidak ada lagi orang yang tidak pakai helm, Bu Didi? Masih banyak, karena mungkin kesadarannya kurang dari diri sendiri. Kesadaran. Terus waktu COVID kemarin meskipun ada peraturan itu, apakah kita keliling di desa-desa, di pasar-pasar itu orang-orang pakai masker semua, jaga jarak semua? Tidak. Nah, karena peraturan itu sifatnya eksternal, karena tidak mampu menumbuhkan kesadaran. Kalau yang disampaikan tadi nggak ada kesadaran, karena nggak ada yang dia yakini. Kalau kita yakin bahwa tertib, bertanggung jawab, kita tahu, kita sadar bahwa helm itu tujuannya bukan untuk pemanis, tapi melindungi kepala kita, orang itu akan pakai helm kemana-mana. Karena mikir apa? Sesuatu yang tidak enak akan bisa saja terjadi kapanpun. Sama dengan kita mau di ramainya misalnya di mall atau di mana, di saat mau lebaran takut copet. Nah, dompet kita taruh di tas ransel, taruh depan gitu ya. Karena kita sadar, kita melindungi itu tanpa peraturan, karena ada kesadaran. Next. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan. Mungkin nanti kita bisa terapkan di kelas, berupa keyakinan kelas. Mana yang merupakan, sama-sama tulisannya kesepakatan kelas. Satunya kesepakatan kelas. Mana yang sebelah kanan atau sebelah kiri yang merupakan keyakinan? Yang putih. Kenapa Bu Ervin? Kalau kesepakatan kelas yang background putih, Ya. itu adalah keyakinan kelas menurut saya. Karena melihat dari kata-katanya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kata-kata ini mengikat guru dan murid sekaligus. Dan ini dibuat bersama, bukan guru yang memberikan Satu arah, aturan ya. atau tidak satu arah, dibuat sepakat antara guru dengan murid, dan sepakat juga untuk saling menyayangi, untuk melakukannya gitu. Iya, terima kasih. Betul sekali. Dan kata-kata menyayangi, semangat itu adalah nilai-nilai kebajikan. Bukan misalnya menjaga kebersihan. Ya memang benar gitu loh. Cuman menjaga kebersihan bentuk keyakinannya menjadi orang yang bertanggung jawab ya. Kan seperti itu. Saling menyayangi, semangat, peduli. Nah, itu kan kata-kata yang dari hati, dari dalam diri kita, menyayangi. Dan ada kata kami
kami di sana adalah jebret masuk kelas itu kita menjadi kami. Saya, engkau dan aku menjadi kita. Next. Nah ini gimana cara mendalaman keyakinan kelas? Misalnya keyakinan kita menghormati, bekerja sama misalnya, diterima dan dimiliki. Meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Bekerja sama itu penting untuk mengikuti kegiatan yang akan ditugaskan. Merasa diterima dan dimiliki itu juga penting agar semuanya saling peduli. Next. Misalnya menghormati, terdengar kata-katanya, yuk tak bantu, pinjem ya, karena kita ada rasa menghormati. Kalau kita tertanam seperti yang muncul di kelas itu, suara-suara seperti itu, enggak, jangan punya aku itu, bukan seperti itu lagi, tapi pinjem ya, nah seperti itu. Terlihatnya ada empati, ada kepedulian di sana. Mereka berperilakunya apa? Karena menghormati, ada gurunya tersenyum, disapa, disalami, karena ada muncul keyakinan bahwa menghormati itu penting baginya, internal, munculnya dari dalam diri. Next. Nah ini sekarang coba Bapak Ibu, Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk keyakinan kelas yang seperti apa? Halo? Gimana Bu? Biar suaranya terdengar. Tanggung jawab. Coba dibuka. Iya, tanggung jawab. Jadi bukan berbentuk di kelas itu, bukan bentuknya sudah bicara di perpustakaan. Kembalikan buku ke tempatnya. Bukan seperti itu, tapi di perpustakaan itu sudah muncul sikap yang harus kita miliki, bertanggung jawab. Nah, otomatis karena mereka merasa bertanggung jawab, mereka tidak hanya meletakkan buku, terus mereka nggak akan rame di dalam sana, mereka nggak akan seenaknya mengotori ruangan itu, perpustakaan, karena ada rasa tanggung jawab. Next. Menghormati. Next. Menghormat. Nah ini bentuk keyakinannya itu seperti itu, menghormati orang lain, SOP, menjaga keselamatan diri. Nggak usah di perintil lagi, masuk ini tidak seperti itu. Tapi kan sudah ada perasaan itu, mereka akan menyeluruh untuk berpikirnya, muncul dari dalam dirinya. Next. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, jelas makan ya, bernafas. Ada rasa, ternyata benar. Butuh apa? Butuh tatih tayang, itu betul. Poin pertama, kasih sayang, rasa diterima dalam suatu kelompok, dalam suatu habitat ya. Perlu perasaan itu. Kalau enggak, kita enggak akan merasa nyaman. Karena dunia berkualitas tadi bagi setiap orang adalah bagaimana lingkungan tersebut dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar itu. Itu dunia berkualitas. Bagi saya, dunia berkualitas bagi saya misalnya mungkin beda dengan yang lainnya. Dunia berkualitas itu kalau saya di sana merasa nyaman, saya ngobrol apapun nyambung. Terus saya memiliki kontrol terhadap diri saya mau ngapain aja selama tidak merugikan orang lain, saya boleh di situ misalnya. Terus saya bebas melakukan apapun selama itu sesuai norma-norma, sesuai dengan keyakinan saya. Saya bebas memiliki, bersenang-senang di situ, berkreativitas di situ. Itu dunia berkualitas menurut saya. Tapi saya yakin semuanya pasti seperti itu. Pengen dunia berkualitas yang seperti itu. Ini yang harus kita gali dalam diri anak. Apa yang kurang dari diri mereka, itu yang akan kita tuntun untuk perbaiki. Karena anak-anak kita di sekolah banyak yang kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi di rumah. Kita sudah sama-sama tahu, mungkin Bu Didin sebagai guru BK juga tahu, saat konseling, saat apa, mereka
merasa ada, kalau katanya Leto itu ada lubang dalam hatinya. Nah itu yang perlu digali. Duh, sekali-sekali puitis, mohon izin Bu Rahma, guru bahasa Indonesia. Ada perasaan itu yang perlu kita gali, perlu kita cukupi. Meskipun nanti mungkin akhirnya kita tidak bisa mencukupi, tapi kita ada usaha untuk mencukupi. Seperti itu. Jadi nanti kalau sudah itu merasa tercukupi, dia nggak bakalan aneh-aneh lagi gitu loh. Dan satu Bapak Ibu, semua perilaku, semua tindakan pasti punya alasan. Pasti ada. Paling jawabannya sekarang enggak ada, Bu, gabut. Bukan. Karena mereka hanya menutupi apa yang ada dirinya. Ada satu yang enggak, ini mungkin dia kebebasannya enggak terpenuhi. Nyoret-nyoret meja misalnya. Kreativitas mereka mungkin yang tidak terpenuhi. Mereka bikin onar di kelas. Apa kamu? Enggak ada, pengen aja. Masih jawabannya seperti itu kan ya Bapak Ibu? Enggak ada, Bu, cuman seperti ini gitu. Nah, karena mereka ada perasaan itu tadi, kurang kasih sayang, jadi mereka berusaha menarik perhatian dari yang lainnya. Nah, mungkin itu yang menjadi yang perlu saya perbaiki, mungkin perlu kita perbaiki dalam diri kita terhadap siswa. Menembel lubang-lubang dalam hatinya anak-anak itu tadi tidak mudah, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mudah, karena 500 sekian siswa. Ya, setidaknya ada 5 siswa aja yang berhasil kita tutup lubang-lubang dalam hatinya. Itu kita sudah wow gitu. Lanjut. Nah, sebelum ke sini biar tak ngantuk Bapak Ibu, saya ada ice breaking sebentar saja. Ya. Oke. Silakan berdiri Bapak Ibu. Nah, ini namanya permainan. Nah, silakan ini mungkin peregangan dulu ya. Iya, 1, 2, 3 ya. Ada permainan gajah semut, ular cacing namanya. Ya. Jadi misalnya saya bilang gajah. Gajah itu besar apa kecil? Gajah besar ya. Semut kecil ya. Ular panjang apa pendek? Panjang. Cacing pendek. Ya, sama tangannya ya. Yuk, dimulai yuk. Ular panjang. Cacing pendek. Gajah semut cacing sudah mulai ya. Cacing ular gajah besar ya. Terus sekarang perintahnya dibalik. Fokus. Yang fokus dapat es krim nanti. Loh, ini bukan penghargaan ya, bentuk apresiasi orang-orang yang sudah fokus. Ya. Jadi saat saya mengatakan gajah besar, tetap besar, tapi gerakannya kecil. Cacing pendek. Cacing pendek. Tangannya saja yang berubah ya. Semut kecil ya. Ular panjang ya. Ya seperti itu ya, paham ya? Mulai ya. Ular gajah jam-jam rawan ya. Yuk. Semut betul.
Betul kabeh. Lek semut fokus. Ular. Satu lagi. Gajah. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, maklum banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tidak bisa dibohongi. Ya, saya sering seperti itu. Kadang dikajak ngomong apa langsung hang gitu ya. Terus faktor jamnya. Ya, lanjut nih Bapak Ibu ya. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru, silakan. Kita sebagai seorang guru, gurunya manusia bukan gajah ya. Manusia sebagai seorang guru kita punya posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu jenengan bisa baca. Kalau penghukum paling mudah kita identifikasi dari kata-katanya. Siapa yang pernah angkat tangan ya? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Besok kamu siapa angkat tangan? Siapa? Saya juga. Terus kamu kan sudah tahu, ibu tuh ngajar mulai jam pertama capek. Masa kamu? Nah, ya kata-kata umum sekali ya. Terus kalau sebagai teman, ayolah, kamu kan sudah, ibu wali kelasmu dari kelas 1. Ya, masa kamu tidak mau dengarkan ibu? Sampai terus ditambah-tambah, kamu masa nggak percaya? Ya ada seperti itu ya, ada drama-dramanya dikit. Saya kadang-kadang gitu. Terus pemantau, apa peraturannya? Kamu tahu kan? Enggak. Pernah ya? Sering. Nah, Sudah tahu Senin. kalau yang ini, sudah tahu Senin, atributnya nggak lengkap. Enggak ada olahraga, pakai kaos olahraga. Nah, iya, seperti itu. Guru ya itu. Kalau yang ini pernah enggak Bapak Ibu? Apa yang kita yakini, Nak? Nah, ini sudah terjadi. Terus bagaimana solusi dari kamu atau bagaimana cara menyelesaikan masalah? Pernah? Pernah ya? Iya, mic-nya di sini. Aku kehilangan mic. Gimana? Misalkan nih ada anak sering terlambat, terutama kalau hari Rabu saya kan piket. Ya. Itu saya hafal siapa yang terlambat. Setiap Rabu. Nah, itu mesti saya tanya akhirnya. Kamu tuh kalau setiap hari berarti ya terlambat, saya tanya. Terus enggak Bu, tapi kalau setiap Rabu kok ketemu saya mesti gitu. Iya Bu, gitu. Fansnya ternyata fansnya Bu Aisyah biar ketemu Bapak Bu Aisyah. Terus kenapa kok terlambat? Saya itu bangunnya kesiangan Bu, setiap hari hampir. Terus gimana caranya supaya kamu tuh nggak kesiangan? Ya, jadi diarahkan untuk cari solusi sendiri. Kita pernah Bapak Ibu lupa tapi karena jarang. Seringnya itu kita menjadi pembuat rasa bersalah. Iya kan? Kalau penghukum oke lah. Semua. Ya. Semua. Semua. Yang mana aja? Ya kan ya? Semua gitu loh. Pembuat rasa bersalah. Ini yang agak drama-drama gini nih saya biasanya. Masa nah itu jadi teman itu akan agak drama-drama itu ya. Itu biasanya saya yang kayak gitu itu. Bu Didin juga kayaknya. Oh iya, kita kan sama-sama di dunia teater ya. Jadi itu pemantau. Ayo. Itu kita manajer itu pernah, cuman karena jarang tertutupi oleh 4
posisi kontrol itu tadi. Nah, yang sekarang perlu kita gugah lagi itu posisi kita sebagai manajer. Jadi semuanya itu biar dari mereka, kita hanya mengarahkan. Butuh waktu, iya. Susah, iya. Sering lupa karena emosi jiwa sudah menguasai. Ya, tapi insya Allah bisa Bapak Ibu. Next. Saya kecewa dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Iya, tidak enak. Sama tidak enak perasaannya anak-anak itu, nggih. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Saya benar, kenapa jadi orang? Nah, ya. Jadi sesuatu yang benar kamu itu. Kata-kata saya itu. Lanjut. Penghukum. Ayolah, saya ini wali kelasmu dari kelas 1. Masa kamu tidak bisa seperti itu? Ya, ayo, apa kamu mau dapat, misalnya kita memberi apresiasi anak dalam bentuk, kalau ini biasanya di SD ya, bintang seperti itu. Ini sebagai apa Bapak Ibu? Bintang kebaikan, pemantau. Jadi, ini kita melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk gitu saja. Lanjut, menyelesaikan masalahmu, manajer. Karena kita mengarahkan supaya ini tertanam dalam jiwa ini, kalau kita mengarahkan anak-anak, mengenali kesalahan mereka, mengidentifikasi kesalahan mereka dan memperbaikinya. Lanjut, kamu selalu paling akhir. Ya, sama dengan yang tadi Bu Riwaya, kamu selalu terlambat. Ya kan, kata-kata seperti mesti kamu si A terlambat lagi. Selalu. Iya, enggak, kita kan sering muncul kata-kata seperti itu. Mix ya, mungkin ya, penghukum ya, gimana? Sebetulnya gini, kita itu sebagai guru kadang-kadang itu ya kepingin jadi manajer. Cuma kadang-kadang kondisi, keadaan, situasi yang membuat kita itu kadang-kadang menjadi seorang yang penghukum, terus pemantau, itu kadang-kadang kan seperti itu. Tapi sebetulnya manajer kita juga pernah melakukan. Tapi banyak ini ya, banyak apa ya, tertutupi, benar katanya Bu Niken, tertutupi oleh yang itu tadi. Iya, karena itu loh. kondisi siswa kita seperti itu. Nah, ya itu. Macam-macam banyak ya, Ya. tingkahnya macam-macam, kreatif ya. Nah, nanti itu kita belajar tentang itu. Next. Nah, ini kita bergerak di antara ini. Yang tadi yang berubah tadi, kamu kok selalu seperti itu? Diarahkan. Kita tidak bisa, kan tadi yang disampaikan Bu Eka, mix semuanya, banyak gini. Tapi jangan kita fokus jadi penghukum saja. Tapi gimana caranya kita bisa melakukan, terutama jadi manajer sebagai seorang guru, manajer dalam pembelajaran. Next. Nah, untuk tadi kita menjadi manajer, kita harus memahami segitiga restitusi. Cara kita untuk jadi manajer itu ada yang namanya segitiga restitusi. Saya hati-hati sekali ngomongnya, soalnya saya sering keseleo restitusi ini. Duh. Ya begitulah. Next. Nah, itu saya sering banget, tadi saya sudah ada PK di depan. Aduh. Ini Ibu Bapak sekalian, segitiga ini. Pertama, kita stabilkan identitas mereka. Setiap orang pasti melakukan, sudah kita harus akui itu. Kesalahan itu miliknya manusia. Atau kalau dulu, zaman dulu guyonannya, kesalahan milik Bunda Dorce, ya, kebenaran milik Allah gitu. Ya, kita harus pahami ini, bahwa stabilkan itu, tanamkan kepada mereka, jika mereka salah, semua orang itu potensial membuat salah. Dia bukan satu-satunya yang melakukan itu. Apakah anak kita yang terlambat si A saja, meskipun dia belum ada si A, si B, si C, A, B sampai saking banyaknya ya, sampai alfabetnya itu di double-double kayak plat nomor ya. Terus yang kedua, langkah kedua, validasi kebutuhannya. Kenali, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa semua perilaku pasti ada alasannya, ada tujuannya. Ini
cari, gali alasan itu yang saya sebut lubang di dalam hati tadi. Cari apa itu bentuknya, apa nanti usaha kita untuk menutupi itu. Terus adakah cara efektif yang untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Jadi tanya mereka, cari, suruh mereka mengenali apa yang menjadi kebutuhannya, bagaimana cara memenuhinya, kenali itu. Karena kadang-kadang wah nah ini kita mengenali seorang yang butuh tatih tayang misalnya, kita terus tidak bisa serta-merta menerapkan tatih tayang yang kita kenali lain, ternyata yang dibutuhkan dia kasih sayang yang lainnya. Jadi kita gali dari dia seperti apa, yang bagaimana untuk memenuhi itu. Terus langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan yang jadi kesepakatan tadi, tanggung jawab, bekerja sama tadi itu. Apa yang telah mereka langgar, kenali itu. Terus ingin menjadi apa mereka? Next. Nah ini menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal, yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, bahwa mereka setidaknya mereka memaafkan dirinya sendiri, tidak menjudge dirinya bahwa saya selalu salah. Ini pernah terjadi tidak hanya pada anak saya, dia merasanya tuh seperti itu, aku terus yang salah. Pernah enggak putranya seperti itu? Kenapa sih aku terus? Ya, itu. Jadi kita memang sulit ya untuk mencoba ini, karena kadang-kadang ada ego kita sebagai seorang yang lebih tua, seorang yang posisinya kalau guru lebih tinggi dari siswa gitu ya, lebih berkuasa. Nah itu kita ada perasaan pengennya kita nunjukkan power kita kan seperti itu. Nah ternyata enggak, kita posisikan bahwa kita stabilkan bahwa it's okay nak, kesalahan itu bisa dilakukan semua orang. Kesalahan itu nggak cuman kamu yang kayak gitu, sama ibu. Oh iya, ibu pernah nak kayak gitu. Iya sih, kalau saya jadi kamu, misalnya dia marah. Kemarin saya waktu demonstrasi kontekstual itu, saya kasusnya itu ada anak yang tengkar sama temannya karena temannya itu nggak mau ngerjakan tugas kelompok, sampai ke kantin segala macam. Nah, saya tanya anak yang tadi marah-marah ke temannya, iya nggak apa-apa. Oh kenapa temannya, kenapa kamu marah? Iya aku itu nggak mau. Iya sih, kalau saya jadi kamu saya juga marah kalau saya ngerjakan sendiri, nggak pastinya itu tugas kelompok lah. Kok enak temannya dapat tugas, ada perasaan seperti itu. Kita posisikan kalau kita seperti itu pasti merasa seperti itu, kita akui itu gitu loh, kita akui di depan siswa kita. Kita pasti bisa, kita cari solusinya bersama-sama, kita stabilkan biar mereka merasa posisinya itu sama. Oh iya ya, saya ini sama dengan ibu, dan mereka akhirnya lebih terbuka. Next, validasi kebutuhan. Kita membantu mengenali basic need, kebutuhan dasar yang dipenuhinya. Apakah tadi kebutuhan akan kebebasan yang merasa terenggut, atau mereka merasa malah kebutuhan dasarnya. Misalnya kemarin itu saya tanya, kenapa kok kamu malah temannya kerja kelompok, kamu ke kantin? Saya belum sarapan dulu. Berarti ternyata kebutuhan dasarnya yang sangat mendasar, kebutuhan untuk hidupnya belum terpenuhi, dia belum makan. Nah itu kita gali, oh berarti dia belum makan, dia tidak bisa melanjutkan, atau dia tadi ganggu temannya karena ada hal-hal itu yang kita gali. Apa sih, kenapa sih kamu melakukan itu, alasannya kita gali. Kamu boleh berusaha menjaga sikap, misalnya dia tengkar tadi, oke, kamu boleh. Ada temannya merebut kadang-kadang anak-anak kan pulpennya tetap kembali isinya ditukar ya, isinya ditukar gitu. Nah itu kasus yang mulai saya zaman dulu sampai sekarang masih ada praktek-praktek seperti itu. Saat yang punya pulpen itu marah sampai tengkar misalnya, itu sesuatu yang wajar. Kadang memiliki itu nggak gampang gitu loh. Jadi punya alasan, iya bu itu, nah kita gali kenapa itu. Selanjutnya next, kita tanyakan keyakinan yang sudah dia langgar.
biar dia menggali sendiri apa yang sudah mereka langgar. Oh, saya Bu, nilai-nilai kerjasama saya tidak ngerjakan tugas bareng-bareng, saya tidak bertanggung jawab. Gimana caranya? Ya saya harus sarapan atau tidaknya saya bawa bekal kalau dia tadi ke kantin. Kalau dia tidak mengerjakan, ya kamu harus seperti apa? Kalau misalnya Bu Sofi kerja kelompok, ya tidak ngerjakan. Bu Sofi terus saya tanyain, ternyata Bu Sofi itu kalau kosong saya setengah kasih saya. Ternyata Bu Sofi itu oke lah, kurang kasih sayang, terserah dah. Kira-kira gimana Bu Sofi? Misal tadi yang marah-marah Bu Didin, itu Bu Sofi tidak mau mengerjakan tugas, mulai tadi diem tok, malah dolanan. Nah ya itu, nah biasa. Nah kira-kira apa yang Bu Sofi lakukan terhadap Bu Didin? Gimana solusinya untuk memperbaiki keadaan itu? Biasanya saya menjelaskan dulu alasannya kenapa saya itu tidak mengerjakan tugas. Entah itu mungkin, entah di rumah itu ada sesuatu yang alasan-alasannya kenapa gitu. Kemudian setelah itu ya saya minta maaf dan mengerjakan bagian saya gitu. Oke, misalnya itu tadi Bu sudah jadi presentasinya. Oke, jadi Bu Sofi minta maaf, misalnya ya sudah saya mempresentasikan nanti. Nah, si teman tadi itu dapat maaf juga dapat ganti. Gantinya apa? Ada satu tahap lagi pekerjaan kelompoknya yang akhirnya dikerjakan oleh Bu Sofi. Itu restitusi. Jadi saya melakukan restitusi ke Bu Sofi. Gimana Bu Sofi? Cara memperbaiki itu restitusi. Itu yang diharapkan kita lakukan pada siswa. Bukan Bu Sofi. Iya, nah yang terjadi akhirnya apa? Bu Sofi berusaha mempertahankan diri sekuat tenaga. Ya lanjut. Ini intervensi membantu murid kembali ke tujuan semula. Dengan cukup singkat dan cara non-konfrontatif, pertanyaan berikutnya biasanya menentukan oleh seorang pemantau atau manajer. Apakah mau ingin berbuat lebih baik? Misalnya ada murid kita, ini kata-kata ini yang sepertinya perlu kita bukan hafalkan ya. Ini kan dalam hati supaya yang keluar tadi tidak yang mesti wes kamu ini. Enggak itu lagi yang keluar. Yang seperti Bu Rifah tadi yang keluar. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Nah, sekarang bayangkan Bapak Ibu, saya bertemu si Rifan misalnya atau Dihan misalnya ya terlambat tuh saya, apa yang akan kamu lakukan? Sadu sekali gitu ya. Dihan langsung Muridnya juga tanya, Bu Guru ini salah apa ya? Salah makan atau gimana? Bu Guru, kesalahan saya berat sampai bisa merubah Bu Guru gitu ya. Jadi memang itu yang harus kita lakukan. Kapan kamu siap untuk memulai? Nah, saya Bu akan bangun lebih ini, tidak mau main HP lagi karena dia gadangan malam, akhirnya terlambat. Saya tidak begadang lagi. Kapan akan kamu lakukan? Mulai kapan kamu lakukan? Nah, hal-hal seperti itu yang mulai kita latih Bapak Ibu. Mulai dilatih. Oke, sebentar. Senior kita, silahkan Ibu. Seperti Al-Farisi tadi Bu, ujian itu datang jam hampir selesai. Anak Bu Didin itu, saya tanya, kamu kenapa? Saya tertidur Bu, saya tidurnya mulai jam 4 pagi. Enggak sholat? Enggak. Kamu tadi sholat juga? Enggak. Terus apa yang kamu sekarang bisa lakukan untuk bisa menyelesaikan waktu? Saya nambah waktunya Bu. Itu yang diajar. Oh, jadi dia waktunya temannya istirahat, dia akan ya silakan Bu Didin. Tanya saya Bu, ya. Baiklah kita Jangan angel. enggak. Baiklah kita melakukan restitusi ya Bu. Ya. Bagaimana kalau pertanyaan-pertanyaan ini yang kita lakukan cuma karena kita agak pegel ya Bu ya. Dengan penekanan itu bagaimana? Bisa dibenarkan juga enggak? Misal apa? Kalau gini kan mungkin kita harusnya ya dengan mimik atau gestur yang baik ya. Kalau gini, apakah kamu ingin berbuat lebih baik Nak? Nah, kalau kita ngomongnya apakah kamu bisa? Kadang-kadang karena kita menekan rasa ini
ya, karena sudah berulang kali seperti Salman lah. Kita contohkan anak saya ya. Terlambat ya nak ya. Ya itu apakah masih dibenarkan ini masih dikatakan restitusi, padahal maksud kita baik ya melakukan seperti ini, tapi kalau dengan penekanan dan kesetubuhan, nah itu bagaimana? Kembali lagi tergantung niat kita, apakah itu hanya alibi kita untuk sifat kontrol kita sebagai penghukum tadi dengan kata-kata yang lain. Nah, tergantung niat kita. Kalau kita memang untuk menuntun dia, untuk mencari solusinya, mengawal mereka sampai menemukan solusinya, itu restitusi. Tapi kalau apa yang kamu, kira-kira kapan kamu nih? Ayo, lari. Nah, memang susah, tapi kan dimulai dari hal yang kecil-kecil, ya kata Hakim itu, hal yang kecil-kecil dari diri kita sendiri. Mulai kapan? Mulai sekarang. Oh, berarti tidak berpijak kepada bahas kata-kata ini, tapi kepada ininya ya apa? Iya. Tujuan. Iya. Ya terima kasih Bu. Iya. Misalnya, tapi kan nggak mungkin kita menjadi kita melaksanakan restitusi dengan kata-kata yang Salman kamu lagi. Nah, tapi kan kita mengawalinya pasti kita untuk menstabilkan identitas tadi. Salman kenapa? Saya tadi sambil gini tapi ya Bu ya. Salman. Suaranya bergetar gitu ya Bu ya. Salman gitu ya. Iya. Mik. Iya. Misalkan kita sudah melakukan pada siswa untuk melakukan restitusi tadi, terus beberapa kali dia tetap aja melakukan kesalahan yang sama. Terus tindakan kita sebagai guru itu bagaimana? Bapak Ibu semuanya, disiplin positif, budaya positif bukan berarti kita tidak punya aturan. Aturan itu tetap ada untuk mengawal. Tapi kita gimana supaya taat peraturan itu yang kita gali. Peraturan ini tetap ada. Hukuman tetap ada. Saya berkatakan peraturan ya. Peraturan. Iya. Next. Nah, setelah 60 menit sekian kita sudah belajar ini semua Bapak Ibu. Kita jangan kita anggap susah itu gitu. Ya susah, sama dengan kita dulu belajar membaca. A, B, C, apal sampai Z bentuknya nyanyian, tiba-tiba disuruh baca ini budi, susah. Tapi ternyata kita bisa. Karena apa? Kita lakukan terus-menerus, terbiasa. Nah, nanti kalau itu sudah muncul disiplin positif, muncul budaya positif. Kalau budaya positif lingkungannya sudah terbentuk dengan baik sudah. Insya Allah nanti bisa. Tidak bisa kita lakukan saya, Bu Eka, Bu Didin sendiri, tidak bisa. Tapi kita berkolaborasi. Tidak bisa itu kalau kita sendiri. Kita bukan anggotanya Marvel, bukan anggotanya Avengers yang bisa sendiri, enggak. Kita butuh kolaborasi. Makanya kita tanamkan, sebelum menanamkan keyakinan ini pada siswa, kita tanamkan keyakinan budaya positif itu diri kita dulu, baru nanti turun ke anak-anak. Susah, mungkin bisa. Tuh, harus optimis. Next. Nah, ini kita berefleksi. Monggo Bu Sofi, karena mix ada di Anda. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bu Sofi dan Bu Sofi dapatkan dari sekian menit kita bersama? Terima kasih Bu Niken. Yang saya dapatkan dari apa yang sudah Bu Niken paparkan itu, mungkin saya perlu refleksi terhadap diri saya sendiri mungkin. Karena saya kalau lihat dari posisi kontrol tadi itu saya lebih banyak ke penghukum dan pemantau ya. Jadi mungkin sekarang saya bisa mulai merubah apa yang harus saya sampaikan kepada anak-anak agar yang muncul tidak lagi penghukum tapi ada kalanya manajer, ada kalanya jadi pemantau, ada kalanya menjadi kawan, tergantung dengan situasi nanti yang muncul di hadapan saya. Terus ya tadi posisi
kontrol tadi itu, jadi memang saya sebagai seorang guru tidak bisa memaksakan untuk anak menjadi seperti apa yang saya mau, tapi mungkin saya bisa memberi wawasan bahwa mungkin ini loh kalau hal yang baik dilakukan, ini loh hal yang buruk dilakukan, seperti itu. Karena tetap posisi kontrolnya anak-anak mau baik atau mau buruk itu yang punya kontrol adalah diri anak-anak sendiri, gitu dari saya. Itu yang kita gali adalah motivasi intrinsik. Selanjutnya, perasaan apa yang muncul sama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin? Perasaannya, panjenengan bagaimana? Monggo siapa? Ya, silakan Bu Indri. Ya, terima kasih Bu Niken. Perasaan saya yang pasti senang ya, karena dari kita tadi belajar mungkin sudah 1 jam itu saya itu juga lebih paham bagaimana motivasi intrinsik itu yang harus ada dalam diri kita. Jadi kalau misalkan kita sudah punya motivasi intrinsik, tanpa ada orang lain pun kita tetap bisa mengendalikan diri kita. Jadi kita tidak bisa hanya menunggu orang lain untuk mengarahkan kita. Akhirnya ketika orang lain itu sudah menyuruh kita, maka kita akan sakit hati karena kita merasa disuruh seperti itu. Jadi dari kita belajar motivasi intrinsik itu mungkin bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri saya, seperti itu. Terima kasih. Amin, amin. Semoga bisa seperti itu untuk kita semua, nggih. Jadi bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik kita atas keyakinan-keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya, peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Yang tadi kontrol tadi, pemantau, penghukum. Selama ini Bu Didin itu sebagai apa? Kalau saya pribadi mungkin tidak seperti, ya belum sempurna seperti manajer ya. Jadi lebih banyak ke teman ya, teman, pemantau, kadang-kadang penghukum juga. Ya tergantung itu, seperti kata Bu Sofi, tergantung kondisinya. Ya moga saja ke depan saya menjadi manajer nanti. Ya, amin, terima kasih Bu Niken. Sama ya, semuanya sama pasti. Posisi kontrolnya selama ini ya sebagai tadi itu pemantau, penghukum. Tapi monggo perlahan-lahan kita saling mengingatkan, kita bersama-sama belajar untuk menjadi manajer itu tadi. Okay? Selanjutnya, peran Among yang seperti apa yang Bu Ervin ingin lakukan setelah sesi bersama saya, bintang tamu ini? Silakan. Idealnya menjadi manajer ya Bu Niken. Setelah kita mempelajari budaya positif, disiplin positif tadi, idealnya sebagai guru kita harusnya menjadi manajer, dan insya Allah berproses ke sana. Amin. Bergerak antara tadi yang Bu Niken pesan tadi, antara pemantau dan manajer. Ya, siap. Dan jangan lupa kita juga punya lab di rumah, bisa kita terapkan di rumah. Mungkin kita latih di anak-anak kita dulu. Kan kalau di anak kita tidak ada yang ini ya, yang protes ya. Orang tuanya yang protes, tidak mungkin orang tuanya protes. Orang tuanya dewi ya. Nanti boleh kita lab kecil, lab mini di rumah. Kita lakukan nanti ke anak-anak juga. Mungkin anak-anak yang masalahnya sudah akut-akut itu, nah kita ini. Semuanya yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, semuanya itu berdasarkan apa yang saya pelajari. Semoga semuanya itu menjadi manfaat untuk kita semua, termasuk diri saya. Ibu saya berdiri di sini bukan saya lebih tahu, tapi saya pengen belajar bersama dengan ibu-ibu. Monggo kita sekarang saatnya kolaborasi. Saya, Bu Nining, Bu Ervin, semuanya, Pak Irsya, semuanya kita berkolaborasi karena semuanya itu adalah anak-anak kita. 500 sekian itu adalah anak-anak kita. Outputnya nanti kita bertanggung jawab terhadap output itu. Kita bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di sekeliling kita, lingkungan sekolah kita. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Saya sangat berterima kasih sekali sesi saya untuk diseminasi budaya positif sudah dihadiri Bapak Ibu semuanya. Saya bisa belajar banyak juga dari Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kata-kata saya bersifat menggurui. Saya mohon maaf, tidak ada niat saya untuk seperti itu. Niat saya hanya belajar bersama dengan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dan demikianlah paparan dari diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Niken dia. Jadi sudah banyak yang sudah kita dapatkan dari waktu kurang lebih 1 jam tadi. Harapannya apa yang sudah disampaikan sama Bu Niken tadi bisa kita terapkan untuk anak-anak kita, untuk kita menjadi guru yang lebih baik lagi, gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Niken.